Halo, selamat pagi Sobat Tobacco Nusantara. Kembali lagi di channel review tembakau. Yang hari ini gue mau ngobrol-ngobrol lah sama kawan-kawan ini kan. Setelah sekian lama tidak upload mengenai tobacco. Sebetulnya tobacco gue banyak di rumah. Cuma dari beberapa petani, cuma belum dibikin konten aja. Nah, hari ini yang gue mau bagikan info dan share ke kawan-kawan, tobacco-nya ini dari Sumatera Barat. Ini Lumindai namanya. Lumindai Saisuak dari Sumatera Barat. Nah, ini bentuk tembakaunya, rajangannya halus seperti gayo. Ini ciri khas dari Sumatera Barat lah. Rajangannya lembut tipis. Dari beberapa pengalaman yang bisa gue temukan ya itu. Gue belum pernah menemukan tembakau dari daerah pulau Sumatera yang rajangannya kasar. Ya selama gue bermain tembakau di 2019 lah. Ya gue selalu menemukan bentuk-bentuk rajangan Sumatera itu ya modelnya tipis ya. Gini, rajangan halus. Beda sama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Beda rajangannya. Jadi ini Lumindai Saisuak tahun 2021 kalau nggak salah. Udah lama sebetulnya. Ya cuma baru sempet dibikin konten ya hari inilah. Kalau dari aroma cukup kering, wanginya agak kayak ke coklat-coklatan ya. Ya agak ke coklat-coklatan. Ya dari beberapa pengalaman yang gue temukan memang jarang sih tembakau-tembakau Sumatera itu memiliki kadar air yang tinggi. Contohnya kayak gayo, ya kayak lumindai. Ini kadar airnya kering dan ternyata proses lumindai saisuak ini dia dikeringkan menggunakan kayu pengasapan. Kayunya gue nggak tahu kayu apa, ya jenis kayu khusus lah mungkin. Jadi pengasapan selama 9 bulan sampai 1 tahun lah tergantung cuaca. Jadi ini sebetulnya diproduksi mungkin 2020 atau 2019 lah. Kemudian gue belinya di tahun 2021 yang timbunan lama, sebetulnya barang lama. Cuma kondisinya masih sangat oke dan fresh dah. Dia modelannya tuh lempengan begini dia, Lumindai Saisuak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita coba pakai hand roller. Ukuran 11 cm. Langsung kita coba sedikit. Lumindai Saisuak dari Sumatera Barat. Dia setelah penyimpanan dari 2021 sampai sekarang nggak banyak mengalami perubahan ternyata. Ya padahal gue nyimpannya biasa aja di etalase lah, di koleksi-koleksi tobacco gue. Paling yang mengalami perubahan itu yang sudah gue temukan gayo merah, gayo putih, gayo hijau. Dia mengalami perubahan warna dia. Kalau ditimbun dalam jangka waktu yang lama. Kemarin sempat ada gayo putih, cuma sudah habis saja. Ya tahun 2022 lah. 2022, 2025 kemarin baru habis lah. Karena kan kalau gua secara pribadi, tobacco itu kalau beli bermacam-macam koleksinya. Nggak hanya satu, sehingga ketika habis barang A, masih ada barang B, masih ada tobacco B, masih ada tobacco C. Nah ini dia, Lumindai Saisuak. Aromanya cukup wangi, ya semacam kayak aroma wangi pembakaran lah, pembakaran dari penguapan kayu. Nah ini gue coba masukin ke hand roller dulu. Gue pakai papernya yang unbleached, yang sifatnya
tidak begitu banyak merubah rasa lah. Karena gue ya nggak tahu aja kertas putih itu dampak pengaruh rasanya seberapa signifikan dan seberapa besar, gue kurang ngerti ya. Karena secara natural kayu itu warnanya coklat. Kertas-kertas ini kan dari kayu sebetulnya. Dari kayu warna coklat. Nah, untuk bisa jadi putih itu dia pakai klorin nama obatnya kalau nggak salah. Yaitu dimasukin klorin. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita cobain Lumindai Sai Suap tahun 2021 dari Sumatera Barat. Wow. Wah. Aromanya cukup khas ini. Menarik ini Lumindai Sai Suap dari Sumatera Barat. Dan dia cukup kering. Kalau secara pegangan sih nggak begitu basah, cukup kering. Enak ini dia. Lumindai Sai Suap. Dan aromanya tuh model kayak pengasapan kayu bakarnya masih ke bawah nempel di tembakau lah. Ini medium ini dia. Kalau dihisap panjang, dia cukup nyegerak juga di tenggorokan. Makanya ngisepnya slow aja, santai-santai aja. Karena teksturnya kayak rokok putihan dia. Cepet banget habis. Karena rajangannya tipis. Terus nggak begitu padat gue bikinnya. Kena angin ya kayak rokok putihan. Cepet habis. Nah ini ninggal nih dia. Ninggal di inhale, di hidung ninggal aromanya. Agak manis. Masih terasa cukup manisnya. Nggak hilang dari Luminda ini manisnya. Cuma yang paling bisa ditonjolkan itu aromanya cukup ciri khas. Dan sangat berbeda dari tembakau-tembakau lainnya lah. Karena ya gue senangnya itu. Kalau tembakau Nusantara itu rasa apa adanya. Tergantung alam hari ini memberikannya seperti apa. Yaitu adalah rasa original. Beda kan sama rokok-rokok pabrikan. Jadi gue pernah ngobrol. Kenapa rokok pabrikan itu selalu konsisten rasanya. Ternyata dia ada satu obat atau saus lah sebutannya. Yang membuat rasanya itu tetap konsisten. Di lain daripada tembakaunya yang konsisten ya. Ya gue pernah ngobrol sama petani lah. Kenapa sih rokok-rokok original tobacco itu rasanya cenderung nggak konsisten? Ya respon dari dia. Ya jelas mas, karena pada prinsipnya alam hari ini kalau lagi bagus tembakaunya bagus, kalau lagi kurang bagus ya tembakaunya begitu. Apa adanya dia tanpa rekayasa lah. Dan pemprosesannya pun memang harus di tangan-tangan ahli. Ya, ini tahun 2021, tapi gue udah nggak pernah komunikasi lagi sih. Kontaknya itu hilang-hilang baru kemarin lah. Nggak tahu gue ganti nomor apa gimana orangnya, taninya. Ini dari Sumatera Barat. Waktu itu ada 20 lembar kayak gini tadi lah. 20 lembar itu dalam hitungan 1 kilo lah berarti satu lembarnya itu sekitar 50 gram. 50 gram ya dilebihin sih memang nggak begitu pas banget 1 kilo sekian lah. Aroma cukup khas. Jadi agak panas juga di tenggorokan nih kalau ditarik panjang karena tadi di awal gue nariknya agak panjang mungkin dan tanpa filter juga. Ya memang untuk mengidentifikasi rasa ya tobacco itu kretek sebetulnya tanpa filter.
Ya walaupun ada sih beberapa tobacco memang gue menggunakan filter, kalau tobacco-nya yang keras-keras banget, gue pasti menggunakan filter lah. Karena kalau kalau langsung dibikin kretek itu, aduh, ampun, nggak sanggup lah. Buat orang pemula juga kapok nanti nyobain tobacco original. Karena gue pernah ngasih ke kawan-kawan gue yang basic rokoknya mil, padahal gue nganggapnya ini kayak mil sebetulnya. Dan itu dicobain sama dia, aduh, tobacco apaan begini nih, keras banget. Ya ternyata memang sebetulnya cocok-cocokan aja tobacco itu kan. Nah enak ini, aromanya konsisten dia. Iya sayangnya kontak personnya hilang sih dari petani Sumatera Barat itu. Nanti gue coba tracking lagi lah kabar petaninya gimana. Nah ini kretek itu memang selalu nyangkut, minusnya di situ aja, selalu nyangkut lah tobacco-nya. Hmm, agak panas dia di tenggorokan. Padahal ini simpanan dari tahun 2021, eksklusif banget ini, masih ada sisa. Ini udah tahun 2025 lah. Jadi mengenai Lumindai Saisuak ini, sebetulnya ada dua sih yang pernah gue tahu soal Lumindai itu. Lumindai biasa sama Lumindai Saisuak. Dan dia, gue nggak dapet buat nyobain Lumindai yang biasa sih. Cuma ini gue nyobain Lumindai Saisuak. Gue nggak tahu, mungkin orang Sumbar tahu lah itu arti Saisuak. Lumindai setahu gue nama kabupaten di sana itu kalau nggak salah. Kabupaten Lumindai, Saisuaknya gue nggak tahu itu apa. Mungkin yang orang Sumbar tahulah itu asal muasal sejarah kenapa ada Lumindai Saisuak. Mungkin informasi yang bisa gue berikan ini kepada kawan-kawan. Ya benar, agak panas dia. Kalau ditarik panjang agak panas. Mungkin karena nggak tahu juga tobacco lama atau gimana. Tapi ini rasanya nggak begitu berubah sih. Kalau gue nyobain dikit-dikit kan gue nyobain kadang dikit. 10 batang campur sama tobacco mana tuh dalam satu box lah. Nggak selalu sama. Jadi stok tobacco gue banyak juga sebetulnya di etalase tuh di rumah. Agak manis dikit, dikit agak manis. Cuma nggak begitu manis kayak tobacco daerah Pulau Jawa yang lain lah. Karena mungkin tobacco dari Pulau Jawa tuh agak sedikit teksturnya agak sedikit basah lah kalau dipegang. Ya ini bedanya sama ini agak kering dia. Ya memang punya ciri khas masing-masing sih setiap daerah. Nggak selalu kering ataupun nggak selalu lembab. Punya ciri khas masing-masing lah setiap daerah itu. Aromanya wangi. Ya mungkin ada yang buat halusnya juga sih kalau Luminda, cuma gue nggak tahu gimana ada yang halus atau enggak. Cuma ini agak panas di tenggorokan. Cuma kategorinya cocok lah ini sama gue, enak. Sebuah bentuk penghargaan atau apresiasi dari petani-petani tobacco Nusantara lah. Ya beda banget wanginya dah pokoknya. Nggak ditemukan di rokok-rokok pabrikan lah kalau tobacco original itu. Karena dari pengalaman gue banyak yang ngeklaim kayak dari Kediri, dari NTB,
Lombok. Ya tembakau sampurna lah itu. Ya gue nggak tahu cara pengolahannya gimana ya, pokoknya klaim dari petaninya, banyak orang-orang Sampurna ngambil tobacco di saya yang Masnya mau beli ini, dia bilang gitu, mau cobain ini. Ini itu informasi yang bisa gue sampaikan ke Sobat Tobacco Nusantara. Nantikan konten-konten lainnya di Tobacco lainnya yang bakal gue ulas. Oke, mungkin sekian yang bisa gue sampaikan. Thank you semuanya. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan rezekinya. Salam Tobacco Nusantara. Thank you semuanya. Bye.